pujian yang sangat indah yang boleh kita dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan boleh menolong kita untuk kita bisa fokus mendengar dan juga belajar kebenarannya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi ini Tuhan boleh kumpulkan kami sekali lagi di tempat ini untuk kami boleh sama-sama bersekutu. Kami boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, membesarkan Tuhan. Dan kami dalam kesempatan ini ingin bersama-sama mendengar sabda Tuhan. Kiranya Tuhan boleh tolong kami supaya kami dapat fokus dalam mendengar sabda pagi ini. Dan biarlah kami boleh menghidupi apa yang sudah kami dengar, dan kami boleh mengimani, menyimpan di dalam hati kami masing-masing. Juga Engkau tolong untuk hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan, supaya boleh menyampaikan sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik yang ada di sini maupun di rumah yang mengikuti dalam bentuk live streaming, kiranya Tuhan boleh menolong setiap diri kita. Tema yang akan kita renungkan bersama-sama berkaitan dengan diri kita dan iman kita, yaitu final destination atau tujuan akhir seperti yang sudah disebutkan tadi ya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur dalam 1 minggu kemarin kita boleh mengalami liburan panjang gitu ya. Nah, siapa di sini di antara kita yang sempat berlibur gitu? Saya pikir kita semua pasti punya waktu lah ya untuk kita itu bisa berlibur. Nah, kemarin ketika saya tanggal 30 itu tepat dengan jadwal saya khotbah di GKT Sinai Batu. Ya udah sekalian pulang gitu kan ke rumah karena saya asal juga dari Batu. Ketika selesai khotbah gitu ya, saya di gereja berbincang dengan teman-teman dan lain sebagainya. Keesokan hari itu baru berkunjung ke keluarga-keluarga yang Muslim. Jadi kami yang Kristen kadang-kadang dikunjungi waktu Natal. Begitupun kalau ada waktu di hari raya, kami pun mengunjungi keluarga yang merayakan. Nah, ketika berkunjung, singkat cerita tepat gitu ya, ke destinasi terakhir yaitu keluarga yang paling jauh gitu. Sehingga kita berkunjung ke sana. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Kita ini kalau mau dikata manusia, itu makhluk yang fana kita ini. Nggak ada manusia yang hidupnya itu abadi atau kekal di dalam dunia ini. Kecuali kalau kita mau lihat film-film gitu kan, ada ceritanya manusia yang hidup kekal. Tapi kalau kita di real life kayak gini, itu nggak ada yang namanya manusia hidup kekal. Kita semua ini adalah makhluk yang fana. Pada suatu saat, setiap kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Siapa di antara kita yang sudah siap dengan hal ini gitu ya. Kadang di antara kita beberapa ada yang belum siap. Waduh, kapan ya waktuku tiba? Tapi mau nggak mau kita harus siap karena inilah siklus kehidupan kita sebagai manusia. Nggak ada manusia yang hidupnya itu kekal di dalam dunia ini selama-lamanya, nggak ada. Umur tertentu, kalau Tuhan sudah memanggil kita ya pulang gitu kan. Nah, kita adalah manusia yang fana, yang pada suatu hari kita bisa mengalami yang namanya kematian. Beberapa dari kita mungkin bertanya-tanya, apa sih kematian itu? Kalau mau dijelaskan secara biologis, kematian adalah berhentinya aktivitas fisik seperti jantung, otak, dan juga organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Yang lainnya, yang mana sudah tidak berfungsi lagi.
Kalau kita mau lihat kematian menurut filosofi, kematian adalah batas akhir dari eksistensi kita sebagai manusia di dalam dunia ini. Jadi kematian adalah ending dari kisah kita di dalam dunia ini. Lalu kalau kita mau lihat pandangan kematian menurut kepercayaan, dijelaskan bahwa kematian adalah awal dari kehidupan kita di tempat lain. Inilah definisi kematian menurut biologis, filosofi, dan juga kepercayaan atau religi. Beberapa dari kita mungkin bertanya-tanya, lantas bagaimana dengan tokoh-tokoh Alkitab? Kalau kita tahu ya, tokoh-tokoh Alkitab itu ada Eutikus, ada Tabita, ada Lazarus, ada anak seorang janda yang ada di Sarfat, yang mana mereka dahulu itu pernah mengalami yang namanya kematian. Tapi pada suatu momen mereka akhirnya dibangkitkan kembali dari kematian. Nah, bagaimana dengan tokoh-tokoh ini? Apakah setelah mereka hidup kembali dari kematian, hidupnya itu menjadi abadi? Kalau kita mau baca lebih dalam kebenaran firman, rupanya tidak. Setelah mereka bangkit dari kematian, dalam waktu yang sudah ditetapkan, mereka pada akhirnya kembali mengalami yang namanya kematian. Kecuali satu pribadi, yaitu siapa Bapak Ibu? Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memang mati bagi setiap diri kita manusia berdosa. Tapi ketika dia bangkit untuk selama-lamanya. Dan dia tidak mati lagi. Itulah tanda kemenangan. Oleh sebab itu kita percaya kepada dia. Ketika kita membahas tentang kematian, pernahkah kita berpikir tentang apa yang akan kita alami setelah kita meninggalkan kehidupan kita di dalam dunia ini? Atau istilah kasarnya itu mati. Apa yang kita alami, pernahkah terlintas dalam pikiran? Apa sih yang aku akan alami nanti setelah aku itu mati, setelah aku itu meninggalkan dunia ini? Beberapa orang kadang itu masih bingung tentang hal ini. Tapi kalau kita mau lihat, menurut pandangan filsafat secara umum gitu ya, kematian atau manusia yang mengalami kematian, pandangan filsafat menjelaskan bahwa mereka yakin setelah kematian manusia itu akan mengalami yang namanya absolute void. Atau yang kalau kita bahasa Indonesia kan itu kekosongan mutlak atau nihilisme eksistensial. Jadi manusia ketika dia mengalami kematian, kalau kita lihat menurut pandangan filsafat, setelah mati ya udah selesai gitu loh. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apa, nggak ada kehidupan selanjutnya, nggak ada tuh jiwa yang pergi ke tempat lain, itu nggak ada. Begitu manusia mati ya sudah, semuanya hilang, lenyap tanpa ada sisa. Atau bahasa kerennya absolute void, atau kekosongan mutlak, atau nihilisme eksistensial. Ya udah, semuanya hilang tanpa tersisa. Kalau kita mau lihat pandangan dari saudara-saudari kita yang lain di luar sana, seperti Hindu, Buddha, Jainisme, New Age, dan beberapa kepercayaan Tionghoa kuno, mereka yakin bahwa setelah manusia mati, mereka akan mengalami yang namanya reinkarnasi. Apa itu reinkarnasi? Singkatnya adalah setelah manusia mati, ia akan hidup dalam jiwa dan tubuh yang berbeda dan tetap hidupnya yaitu di dalam dunia ini. Jadi setelah manusia mati, jiwanya itu akan keluar dari tubuh lamanya dan akan menjadi tubuh yang baru, jiwa yang baru, tapi hidupnya tetap di dalam dunia ini. Mungkin ada beberapa perbedaan gitu ya. Kalau kehidupan yang lama, dia orangnya itu
kaya raya, mungkin di dalam kehidupan selanjutnya bisa jadi dia makin kaya, bisa jadi dia menjadi orang yang miskin. Biasanya gitu, itu tergantung dosa yang dia lakukan selama dia hidup di dalam dunia. Itu kalau menurut saudara-saudari kita yang ada di luar sana, ada yang namanya reinkarnasi setelah manusia mengalami kematian. Meskipun demikian, kita sebagai orang Kristen yakin dan percaya bahwa sesuai kebenaran firman, sesudah manusia mati atau meninggalkan dunia ini, manusia atau diri kita itu akan hidup di dalam kekekalan. Jadi kalau kita baca dan yakin sesuai dengan kebenaran firman, setelah kita mati kita itu akan hidup di dalam kekekalan. Hidup dalam kekekalan pada bagian ini dibagi menjadi dua, Bapak Ibu. Yang pertama, hidup di dalam surga. Lalu yang kedua, hidup di dalam mana? Neraka. Nah, ayo siapa yang mau pilih gitu ya. Kalau kita disuruh milih, milihnya mau yang mana, Ibu, Bapak Ibu? Mau yang mana? Mau yang surga ya. Masa ada orang yang milih mau masuk neraka, kan enggak mungkin ya. Kita semua sepakat kalau disuruh milih pengennya ya masuk surga. Kalau kita mau lihat dalam bagian ini, ketika orang percaya meninggal dan hidup dalam kekekalan, yang namanya kekekalan itu selama-lamanya, Bapak Ibu. Tidak ada batas, tidak ada ending. Kalau kita hidup di dalam dunia ini kan sifatnya sementara. Ada awal dan juga ada akhir. Tapi kalau kita hidup di dalam kekekalan, itu sifatnya selama-lamanya. Kalau kita tinggalnya di surga ya kita tinggal di sana untuk selama-lamanya. Tapi kalau kita tinggalnya di neraka, ya kita tinggal di neraka untuk selama-lamanya. Tidak ada waktu-waktu atau batasan tertentu sama seperti kita hidup di dalam dunia ini. Beberapa dari kita mungkin bertanya-tanya, apa itu surga, Kak? Apa itu neraka? Kalau kita mau lihat menurut kebenaran firman, singkatnya adalah surga itu adalah suatu tempat, Bapak Ibu. Surga itu adalah suatu tempat, surga itu adalah tempat yang kudus. Selain dia tempat yang kudus, dia juga adalah rumah kediaman Allah. Dan surga menurut kebenaran firman itu digambarkan seperti kota yang indah. Coba kita bayangkan, kota yang indah itu seperti apa? Kalau saya membayangkan gitu ya. Kota yang indah kalau kita mau baca sesuai firman, itu layaknya Yerusalem, yang mana Yerusalem itu pada zaman dulu itu masih jaya-jayanya. Ya, surga itu digambarkan seperti itu. Tapi kalau kita punya gambaran yang lain tidak apa-apa. Yang indah-indah intinya. Jadi surga itu adalah tempat yang indah. Seperti kota yang indah. Dan di dalam surga tidak ada yang namanya penderitaan. Kalau kita hidup di dalam dunia ini, kita masih menderita. Kita masih susah gitu ya. Tapi kalau kita sudah tinggal di dalam surga, yang namanya kesulitan, penderitaan itu tidak ada sama sekali. Justru yang kita rasakan adalah sebaliknya. Untuk lebih jelas kita mungkin bisa melihat dalam Katekismus Heidelberg pertanyaan dan jawaban ke-58 saya akan bacakan untuk kita. Apa penghiburan yang kamu peroleh dari pengakuan tentang hidup yang kekal? Jawabannya di sini menarik. Mari kita simak bersama-sama. Bahwa setelah kehidupan ini, aku akan menikmati kebahagiaan yang sempurna, yang tak terbayangkan oleh hati manusia, selama-lamanya memuliakan Allah. Jadi kalau kita mau
membayangkan sesuai deskripsi katekismus ini, kehidupan kita di dalam surga itu akan sangat menyenangkan. Kebahagiaan yang sempurna. Bayangkan Bapak Ibu, kalau di dalam dunia ini, satu kebahagiaan itu bisa membuat kita sukacita. Apalagi kita ketika ada di dalam surga, pasti kebahagiaan yang kita alami melebihi kebahagiaan yang kita alami di dalam dunia ini. Itulah yang bisa dijelaskan oleh kebenaran firman mengenai suatu tempat yang disebut dengan surga. Dan di dalam surga kita bisa memuliakan Allah bersama-sama dan untuk selama-lamanya. Kita sudah melihat gambaran dari surga serta benefit apa yang akan kita dapat jika kita masuk di dalamnya. Berikutnya mari kita bersama-sama melihat gambaran dari ini ya, neraka ya. Kalau kita mau lihat bersama-sama, neraka adalah tempat yang terpisah dari surga. Kebenaran firman menjelaskan neraka itu tidak punya jembatan menuju surga, alias ada jurang yang memisahkan. Jurang ini kalau mau digambarkan seperti jurang yang sangat-sangat dalam. Tidak ada orang yang bisa nyebrang dari neraka ke surga, begitupun sebaliknya. Suatu tempat yang sangat-sangat terpisah dari surga. Dan digambarkan juga neraka adalah tempat penyiksaan kekal bagi orang yang berdosa dengan api yang menyala-nyala. Jadi ini bukan suatu tempat yang menyenangkan bagi kita. Neraka adalah tempat penyiksaan bagi orang yang berdosa. Dan digambarkan di dalam Alkitab, neraka itu ibarat penjara yang di dalamnya itu punya banyak api. Itulah neraka sebagai tempat hukuman. Dan neraka juga disebut sebagai the outer darkness atau kegelapan yang paling gelap. Jadi di dalam neraka, kalau kita mau deskripsikan menurut kebenaran firman, itu adalah tempat yang paling gelap. Kalau kita biasa di rumah mati lampu, kita bisa bayangkan ya gelapnya itu seperti apa. Tapi neraka dalam bagian ini lebih gelap daripada mati lampunya kita yang kita alami di dalam kehidupan kita. Dan itu akan menyelimuti kita setiap saat dan untuk selama-lamanya. Lalu di dalam neraka setiap orang yang ada di sana itu akan mengalami yang namanya ratapan. Apa itu ratapan? Ratapan kalau kita mau deskripsikan, orang yang betul-betul tiap hari, tiap waktu, tiap detik itu mengalami sedih, hatinya itu terasa hancur, punya penyesalan yang begitu dalam dan lain sebagainya. Kalau kita meratapi sesuatu kan pasti ada rasa sedih, ada rasa duka cita karena sesuatu yang kita ratapi. Begitupun dengan manusia yang ada di dalam neraka. Ada sesuatu yang dia ratapi. Ada sesuatu yang bikin dia sedih. Ada sesuatu yang bikin dia itu takut setiap saat dan lain sebagainya. Kalau kita belajar eskatologi, ratapan, selain ratapan ada kertakan gigi. Kertakan gigi yang dirasakan ini seperti rasa sakit yang benar-benar sakit, yang memang tidak bisa dideskripsikan menggunakan akal kita sebagai manusia. Bayangkan, kalau kita ke selomot api gitu ya, dikit gitu aja rasanya gimana Bapak Ibu? Rasanya sakit ya kan. Waktu saya manasi air gitu ya, nggak sengaja siku ini kena ces gitu. Wah itu rasanya panas banget gitu ya, langsung cepet-cepet tak kasih air. Bayangkan kalau panas kompor dan panci aja sepanas itu, apalagi neraka sebagai tempat penghukuman manusia yang berdosa.
Jadi inilah gambaran neraka menurut kebenaran firman Tuhan. Yang mana orang-orang berdosa pada akhirnya nanti akan dimasukkan ke dalam sana. Setelah kita tahu secara singkat gambaran tentang surga dan neraka, pertanyaannya adalah siapa orang-orang yang akan menghuni surga dan neraka? Tadi kita sudah sepakat ya, kalau kita pengennya itu masuk mana? Masuk surga. Tidak ada orang yang mau masuk neraka. Tapi ada fakta menjelaskan bahwa neraka itu pada akhirnya tidak kosong. Surga pun juga demikian. Kalau kita mau lihat dalam Katekismus Heidelberg, pertanyaan dan jawaban yang pertama. Kita mau baca bergantian ya. Saya akan baca pertanyaan, Bapak Ibu, saudara-saudariku membaca jawabannya. Pertanyaan Katekismus pertama demikian. Apakah satu-satunya penghiburan saudara, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Bahwa aku baik dalam hidup maupun dalam mati, bukan milikku sendiri, tetapi milik Yesus Kristus. Juru selamatku yang setia, Ia menjaga aku sedemikian rupa, sehingga tanpa kehendak Bapa di surga, sehelai rambut pun dari kepalaku tidak akan jatuh. Baik, kalau kita mau melihat siapa saja yang akan menghuni surga melalui pertanyaan dan jawaban Katekismus yang pertama ini jelas bahwa yang akan menghuni surga atau yang berhak menjadi penghuni surga setelah ia meninggalkan dunia ini adalah orang-orang yang beriman dan percaya penuh pada Kristus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juga Juru Selamat. Bapak Ibu, kalau mau diulang-ulang lagi, kita ini adalah manusia berdosa. Sekali lagi kita manusia berdosa. Yang memang sedari awal kita itu tidak layak hidup di surga yang kekal. Pantasnya hidup di mana? Di neraka. Tapi karena belas kasihan Allah, sama seperti berita anugerah yang sudah disebutkan tadi, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, atau bagi kita manusia, sehingga kita itu bisa diselamatkan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Setelah kita diselamatkan, kita yang beriman itu mendapat jaminan keselamatan. Apa jaminan keselamatan kita? Ya hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Di dalam apa? Di dalam surga yang kekal. Jadi inilah benefit kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu bersyukurlah kita jikalau kita pada pagi hari ini boleh datang. Kita boleh datang dengan iman kepada Kristus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juga Juru Selamat. Kalau kita mau ngomong soal iman Bapak Ibu, melihat Katekismus Heidelberg dijelaskan bahwa iman yang kita miliki itu tidak sekedar keluar dari ucapan kita belaka. Aku beriman Tuhan, aku percaya Tuhan kepadamu. Setelah itu apa? Berbuat dosa lagi, namanya bukan beriman. Tapi kalau kita mengaku diri kita beriman, maka lakukanlah kehidupan kita sesuai dengan kebenaran. Berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan yang kamu baca setiap hari. Ada orang di luar sana mengaku dirinya beriman, mengaku dirinya percaya sama Tuhan, tapi hidupnya amit-amit. Hidupnya itu banyak melakukan dosa. Apakah itu bisa disebut sebagai orang yang beriman? Tentu tidak. Orang beriman dalam bagian ini, orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, adalah orang yang menghidupi kebenaran firman.
adalah orang yang menyimpan iman di dalam hati, dan ia boleh menghidupi iman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Dan benefit yang akan didapat oleh orang yang beriman, sekali lagi, kehidupan kekal bersama-sama dengan Allah. Sama seperti pertanyaan dan jawaban yang sudah kita baca tadi. Lalu kalau kita mau maju dalam pertanyaan dan jawaban yang ke-10 dan pertanyaan dan jawaban yang ke-11, coba kita mau baca sama-sama ya. Saya baca pertanyaannya, Bapak Ibu akan membaca jawabannya. Apakah Allah akan membiarkan ketidaktaatan dan kemurtatan itu tidak dihukum? Tidak, sama sekali tidak. Ia sangat murka atas dosa yang lahir maupun yang kita lakukan, dan akan menghukumnya dengan hukuman yang adil, sekarang dan untuk selama-lamanya. Lanjut. Tetapi bukankah Allah itu juga pengasih? Allah memang pengasih, tetapi ia juga adil. Karena keadilannya, ia menuntut agar dosa yang dilakukan terhadap keagungannya dihukum dengan hukuman yang berat dan kekal, yaitu hukuman tubuh dan jiwa. Oke, melalui apa yang kita baca tadi, jelas bahwa yang menghuni neraka itu adalah manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa dalam bagian ini maksudnya gimana Kak? Kan kita juga manusia yang berdosa. Kalau kita mau lihat manusia yang berdosa dalam bagian ini adalah mereka yang dosanya tidak dihapus oleh Kristus Yesus. Kenapa kok dosanya tidak dihapus? Ya karena mereka tidak mau percaya, tidak mau beriman sama Tuhan Yesus. Beda dengan kita. Ketika kita menyatakan diri punya iman kepada Tuhan kita Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Ia akan mengampuni kita. Ia akan menghapus dosa kita. Dan Ia akan menganugerahi keselamatan serta hidup kekal. Beda dengan orang-orang yang berdosa di luar sana, yang mana mereka tahu dirinya berdosa, tapi tidak mau beriman kepada Kristus Yesus. Oleh sebab itu, orang-orang yang demikian adalah mereka yang menghuni neraka kekal. Kalau kita mau cari gambarannya, orang-orang yang demikian itu adalah sama seperti orang-orang bebal yang tidak mengindahkan peringatan pihak yang berwajib. Contohnya gimana? Sudah melanggar lampu merah 1-2 kali, ditegur sama pihak yang berwajib, dikasih peringatan. Dia tahu tuh kalau kalau apa yang dia lakukan salah. Tapi kali ketiga dia tetap melakukan, yaitu melanggar aturan lalu lintas. Sehingga pada tindakannya yang ketiga inilah dia menerima ganjaran. Yaitu apa? Hukuman. Sesuai dengan apa yang dia lakukan. Sama seperti orang-orang berdosa di luar sana. Mereka tahu bahwa satu-satunya jalan adalah Injil, adalah Kristus Yesus, tapi mereka dengan sengaja menutup telinga. Mereka seolah-olah tidak mau mendengar, mereka seolah-olah bisa mencari jalan mereka sendiri untuk mereka itu bisa selamat dan masuk dalam kehidupan yang kekal. Tapi kalau kita mau lihat, hasil endingnya adalah nihil. Apa yang dilakukan oleh mereka semua adalah sia-sia. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, itulah mereka orang bebal yang tidak mengindahkan peringatan, yang tidak mau menerima Injil dan Kristus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat. Beberapa dari kita mungkin bertanya-tanya, loh Kak Ones, kalau misalnya yang tidak selamat adalah mereka yang tahu Injil tapi tidak mau menerima. Lalu bagaimana Kak dengan mereka yang sejak semula itu tidak tahu Injil sama sekali? Tidak tahu kebenaran tentang Kristus Yesus sama sekali.
Bagaimana dengan mereka? Apakah mereka diselamatkan atau tidak? Nah, kalau kita mau lihat dalam catatan John Calvin, dijelaskan bahwa dalam pengajaran Kristen itu ada yang namanya predestinasi dan election atau pemilihan. Tapi kita pada pagi hari ini tidak akan bahas soal itu. Mungkin di dalam MPI gitu ya, kita bisa kulik bersama-sama apa sih predestinasi itu, apa sih pemilihan itu menurut catatan John Calvin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, itulah gambaran dari surga, gambaran dari neraka. Orang-orang yang menghuni surga adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Sekali lagi, kita semua pada pagi hari ini adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sedangkan orang-orang yang menghuni neraka kekal adalah orang-orang yang tidak punya iman. Orang-orang yang tahu kebenaran tapi dia tidak mendengar atau enggan menerima kebenaran itu. Melalui paparan firman yang sudah dijelaskan, setiap kita diingatkan sekali lagi, kita ini manusia yang berdosa Bapak Ibu. Sudah selayaknya kita itu hidup dalam neraka kekal. Akan tetapi karena pengorbanannya saja, sekali lagi, kita itu beroleh anugerah keselamatan. Dan kita bersyukur juga kalau kita boleh merespon anugerah itu dengan kita beriman kepada Dia. Oleh sebab itu sebagai anak-anak yang sudah merespon, maukah kita itu hidup sesuai dengan kebenaran? Maukah kita itu menghidupi pertobatan kita? Maukah kita itu berjalan sesuai dengan kebenaran firman? Kalau saya mau lihat kehidupan manusia saat ini, nggak peduli dia itu Kristen atau bukan, itu sudah nggak karu-karuan gitu ya. Ada yang Kristen tapi hidupnya penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan yang dia lakukan. Padahal dia datang ke gereja juga tiap minggu. Inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Tapi sekali lagi sebagai orang percaya jangan sampai kita punya tindakan yang demikian. Kita tahu bahwa kehidupan kita di dalam dunia ini sifatnya sementara. Tidak selamanya. Apalagi kita sebagai orang percaya sudah diselamatkan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan anugerah keselamatan sama seperti orang-orang lain yang ada di luar sana. Kita mungkin berpikir bahwa setelah kita diselamatkan, kita itu bebas melakukan apa saja, atau bebas melakukan dosa, itu adalah mindset yang salah. Sekalipun kita tahu bahwa anugerah itu dikasih kepada kita dengan cuma-cuma. Begitu kita datang, Tuhan pasti mengampuni setiap kita. Tapi jangan jadikan itu sebagai barang yang murah. Kita tahu bahwa itu pemberian, tapi jangan sampai itu menjadi barang yang murah. Kadang-kala kita punya mindset karena itu pemberian, ya udah kita pakai seenak kita sendiri. Jangan. Oleh sebab itu melalui paparan firman pada pagi hari ini dijelaskan sekali lagi, hidupi iman, hidupi rasa percaya kita di hadapan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan kebenaran firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa dari kita mungkin bertanya-tanya, loh Kak, sampai kapan kita itu menghidupi iman? Sampai kapan kita itu menjadi orang Kristen yang hidupnya itu sesuai dengan Alkitab yang kita baca setiap hari? Kalau kita mau lihat catatan Calvin sekali lagi, jawabannya luar biasa ya. Kita harus menghidupi iman kita. Kita harus hidup sesuai kebenaran. Itu sampai pada akhir usia kita. Jadi selama kita hidup sebagai orang percaya hari ini, kita harus tetap berjuang.
di dalam kehidupan kita, menghidupi iman percaya kita, menghidupi pertobatan kita. Sekali lagi, kita menghidupi ini bukan karena kita semata-mata ingin masuk ke dalam surga, tapi kita menghidupi apa yang kita imani sesuai dengan kebenaran firman, karena Kristus Yesus telah berkorban bagi setiap diri kita manusia berdosa. Dengan kita menghidupi kebenaran firman, melangkah bersama dengan Roh Kudus, dengan demikian genaplah ungkapan Rasul Paulus dalam suratnya tentang mengerjakan keselamatan dalam diri kita. Maka genaplah ungkapan itu yang dilontarkan oleh Rasul Paulus. Nah, sekarang pertanyaannya nih, mau enggak kita itu hidup sesuai dengan kebenaran firman? Dan ini enggak dilakukan 1-2 kali tok, tapi setiap hari. Dengan demikian kita akan bisa bersama-sama dengan Tuhan dan hidup dalam kekekalannya. Kiranya apa yang sudah kita dengar pagi ini boleh menolong dan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada kesempatan yang indah ini. Kebenaran firman boleh mengingatkan setiap diri kami bahwa kami adalah manusia berdosa sejak semula ya Tuhan. Tapi karena kasih karunia Allah kami boleh diselamatkan, kami boleh mendapat hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Kami tahu bahwa kehidupan kami tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu ajar kami untuk tetap bersandar kepadamu. Ajar kami untuk tetap memiliki iman yang teguh di hadapan-Mu. Ajar kami yang sudah memiliki iman ini tidak hanya kami ungkapkan melalui kata-kata kami saja, tetapi kami boleh simpan di dalam hati apa yang sudah kami imani dan boleh terwujud dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami jikalau kami sampai detik ini masih ada jatuh bangun dalam kami menghidupi iman percaya kepada Yesus. Tapi biarlah ketika kami jatuh kami boleh bangun. Kami boleh memohon ampun sekali lagi di hadapan-Mu. Dan kami boleh memohon juga supaya Tuhan melalui Roh yang Kudus boleh memimpin menolong kami sekali lagi untuk boleh melangkah sesuai dengan kebenaran firman. Dan yang terakhir ya Tuhan, untuk Engkau boleh menolong setiap diri kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman sampai pada satu waktu di mana Tuhan boleh memanggil kami dari dunia yang fana ini. Terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh dijelaskan dan biarlah kami boleh menangkap apa yang Tuhan sampaikan dan boleh menghidupi dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.